Halo cantik, halo ganteng, halo kamu, halo semuanya. Nama aku Nadia dan aku biasa dipanggil cantik. Nggak, canda cantik. Dan sesuai dengan judul videonya kali ini, Ruang Dialog akan membahas tentang pendekatan. Jadi, aku juga mau bilang makasih banyak untuk seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi mengisi stiker pertanyaan di Instagram aku. Dan aku juga mau bilang kalau di video ini itu semuanya tentang opini aku, tentang sudut pandang aku. Jadi ya jangan terlalu banyak berharap lebih, karena ya aku cuma anak 17 tahun gitu yang lagi suka-sukanya membranding diri sendiri, yang lagi suka-sukanya beropini gitu. Jadi ya happy enjoy dan kita langsung aja ke videonya. Yeay. Jadi aku pengen bilang dulu kalau misalkan aku tuh gak akan ngejawabin pertanyaan kalian satu-satu karena itu bakal panjang banget videonya. Jadi aku udah ngerangkum di sini itu semua hal-hal yang paling sering banget terjadi dan semua hal-hal yang paling banyak banget di request di stiker pertanyaan aku. Oke. Jadi yang pertama itu aku mau negasin lagi kalau selama kita PDKT itu gak semua orang itu bisa cocok menjalin hubungan sama kita, dan kita harus bisa nerima juga kalau semua orang itu pada dasarnya nantinya gak semuanya bisa jadi milik kita gitu. Jadi karena apa gitu, karena emang pada dasarnya nanti ke depannya tuh hubungan itu gak melulu tentang perasaan, bukan tentang sayang, mencintai, menghargai dan lain sebagainya doang, tapi kita juga harus bisa tahu gitu gimana nantinya ngejalin komunikasi sama dia, goals apa yang bakal tercapai nantinya, apa yang mau diraih sama dia dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau misalkan udah dewasa pasti goalsnya pengen nikah kan. Jadi yang paling banget harus dicari pertama kali itu adalah orang itu harus cocok sama kita. Oke, terus yang kedua, banyak banget yang nanya kenapa masa PDKT lebih menyenangkan dibandingkan pas udah jadian. Kalau menurut aku ya, orang-orang yang ngerasain ini tuh cuma orang-orang yang tergebu-gebu gitu, yang terburu-buru pas PDKT. Karena sebenarnya ya apa ya, bukannya gak menyenangkan, tapi kamu itu gak kenal sama dia yang asli gitu. Apalagi kalau misalkan PDKT, pasti kan yang dikeluarin sifat-sifatnya itu yang baik-baik aja kan, yang jelek-jeleknya pasti kayak dibuang. Supaya apa? Supaya bisa dapetin orang yang kita mau itu kan. Misalkan kayak ada cowok tahu kalau misalkan si cewek ini tuh suka banget hal-hal yang romantis, alhasil dia akhirnya pas si ceweknya ulang tahun ngasih boneka teddy bear 1 meter gitu, padahal dia ya nggak romantis gitu, tapi berusaha untuk terlihat romantis. Nah nanti pada akhirnya si ceweknya ya kasihan gitu, pas udah jadian jadinya malah kehilangan si sifat romantis itu sendiri. Makanya kalau misalkan lagi PDKT ya sejujur-jujurnya aja gitu. Kalau misalkan humoris ya humoris aja, kalau misalkan romantis ya romantis aja. Nantinya juga biar jalannya tuh gampang ke depannya, juga kamu bisa mendapatkan orang yang cocok untuk kamu gitu. Terus banyak juga yang bilang gagal pas PDKT. Sebenarnya apa ya, kalau mau sukses PDKT itu jangan baper gitu. Bahkan kenapa gitu jangan baper, karena kalau misalkan baper tuh pasti gagal gitu, pasti gagal. Terus gimana supaya nggak baper? Supaya nggak baper ya lo harus punya selingan gitu. Maksudnya kayak misalkan lo suka sama si X, ya lo punya cadangan lah, misalkan si A sama si B. Mungkin emang kadang-kadang tuh jahat banget ya, kadang-kadang emang jahat, tapi ya emang itu dengan lo punya asuransi pasti lo bakal lebih pede, lo bakal bisa lebih tenang, lo bisa nyaman, dan apa ya, lo bakal lebih cepat bisa move on gitu. Menurut aku sih nggak masalah, karena ya emang belum ada kaitan hubungan apa-apa gitu, itu mah nggak jahat gitu, karena ya cuma lagi pendekatan. Nanti kalau misalkan udah jadian ya nggak boleh ya kayak gitu. Gitu. Terus yang paling bahayanya lagi kalau misalkan kalian nggak punya si asuransi ini, kalian tuh bakalan susah. Nanti tuh lo bisa kena sindrom sis-duan, yang dimana tuh pokoknya dia one only, pokoknya harus dia, pokoknya dia adalah orang tertepat, pokoknya tiba-tiba lo cocok logi gitu, karena entah itu lo ngeliat bintangnya sama atau gimana gitu. Kayak menurut gue tuh kayak itu tuh gak masuk logika banget, dan please banget jangan pernah melakukan itu. Maka tuh jangan keseringan dengerin quotes-quotes galau, jangan keseringan dengerin lagu-lagu galau gitu. Oke, jadi kayak ya udah, lo jangan baper, lo nggak apa-apa punya selingan, dan yang paling penting itu jangan
sampai kena sindrom sisduan. Oke, terus yang keempat, malu pas lagi pengen ngejalin PDKT. Menurut gue ya gimana ya, di dunia itu nggak ada yang gratis, jadi semuanya itu harus dijalankan dengan usaha. Lo nggak bisa kayak lo cuma tiba-tiba lo dapet cewek cantik, tajir, putih, tinggi dan lain sebagainya, itu tuh nggak mungkin gitu. Jadi ya emang harus berjuang gitu. Terus yang kelima, sering di-ghostingin. Ini sebenarnya kayak klasik banget dan kayak semua orang kayak pernah ya di-ghostingin. Jadi faktor-faktornya itu, yang pertama menurut gue kenapa seseorang bisa di-ghostingin, mungkin karena emang dia ngerasa gak cocok sama lo. Atau mungkin yang kedua, karena lo ngelakuin hal-hal yang ilfeel ke dia. Atau yang ketiga, emang dia punya yang baru, yang lebih dari lo gitu. Atau mungkin bisa jadi juga dia belum siap ngejalanin hubungan itu gitu. Dan sebenarnya di-ghostingin itu emang pasti rasa kayak bakal galau, pasti rasa bakalan kayak macem-macem, nano-nano banget, rasa kayak sedih, nangis, pusing, lalalala. Itu menurut gue caranya ya jangan banget deh, pokoknya jangan banget yang sampai nggak makan, nggak minum dan lain sebagainya, nggak mandi, nggak ngerjain tugas dan apapun itu, karena ya masih banyak ikan di luar sana, masih banyak ikan di laut sana, masih banyak yang bisa lo kerjain. Jangan sampai cuma karena satu perempuan atau satu orang gitu ya, mau laki-laki mau perempuan, itu lo jadi hidupnya nggak bisa berwarna lagi. Karena ya pada dasarnya sebelum ada dia lo juga bisa bahagia-bahagia aja kan, lo juga bisa tetap senang-senang aja kan. Mungkin cara ngelupainnya ya lo bisa dengan cara mencari kebahagiaan di luar. Mungkin lo bisa curhat ke teman-teman lo yang pastinya dipercaya gitu ya, yang bisa ngasih solusi yang terbaik untuk lo. Atau mungkin kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih baru, yang lebih bikin kamu seneng, mungkin hobi kamu, atau kamu pengen nyoba gaya rambut baru, atau mungkin belajar make up atau apapun itu. Jadi saran aku untuk kalian semua yang lagi menjalankan PDKT, ya semangat terus juga, terus mulu ya ngomongnya. Maaf ya. Dan ya pokoknya ngejalaninnya enjoy aja, gak usah diambil pusing. Kalau dia nggak mau ya udah tinggalin gitu. Kita belajar dari fuckboy dan bad boy aja, kayak mereka kan kayak gitu ya. Kalau misalkan mereka tuh selalu jujur gitu, fuckboy atau nggak bad boy itu pasti gitu kan, jujur. Terus kalau misalkan suka lah ayo gitu, ya ayo gitu ngejalanin. Kalau misalkan enggak ya udah gitu, gue bakal bisa cari orang yang baru, gue bakal bisa nyari yang lebih dari lo. Jadi ya jangan sampai lah PDKT sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Itu tuh jangan, itu sakit banget. Karena gimana pun ya lo harus tetap sayang sama diri lo sendiri. Karena bagaimanapun juga hidup itu nomor satu adalah diri lo sendiri, bukan orang lain, bukan perasaan lo, bukan hati lo. Itu harus diri lo sendiri. Putus cinta itu biasa, tapi kalau sampai lo kehilangan diri lo sendiri itu udah bahaya banget. Kalau sampai udah gak respect sama diri lo sendiri itu udah bahaya banget. Jadi yang pertama, yang paling terpenting itu adalah mental lo sendiri. Oke? Semoga kalian ngerti apa yang aku ngomongin. Maaf banget kalau ngomongnya kecepatan, karena ya emang aku anaknya kayak gini gitu, terlalu bersemangat. Dan ya semoga kalian suka, hemat menjalankan hidup. Dan semoga bisa cepet-cepet jadian.